Guys, alangkah baiknya sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, thank you. Memegang Quran ya, Quran fisiknya, Quran yang sesungguhnya. Kalau elektronik ya HP namanya. Ada dua pendapat di situ, Ustaz. Mohon penjelasannya. Seandainya bisa, mungkin berikan penjelasan. Kalau tidak, berikan penjelasan dalam pesan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan tadi adalah orang yang berhadas besar dilarang untuk 5 hal tadi. Di antaranya adalah wahamilul Quran. Artinya adalah untuk memegang Al-Quran karena keumuman ayat Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak boleh ada yang memegang Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Lalu kemudian bagaimana dengan adanya perangkat HP? Ya. Perangkat HP saat ini, apakah HP itu dianggap sebagai penyimpan data sehingga kalau diwujudkan di rumah itu seperti adanya peti atau lain sebagainya sehingga di dalamnya bisa ada Al-Quran. Kalau kemudian memegang peti itu apakah dilarang? Maka kalimatnya boleh untuk memegang peti atau lemari atau rak daripada mushaf Al-Quran. Yang tidak diperbolehkan adalah memegang mushaf Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua, apakah di dalam kita memegang HP ada aplikasi Al-Quran? Lalu kemudian bolehkah kita membaca Al-Quran dalam kondisi janabah? Nah, ada pendapat yang menyatakan hal ini tetap berpegang kepada hadis Rasulullah SAW. Dikatakan walam yara Ibnu Abbas bil qiraati lil junub ba'san wa kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Kalau tujuannya untuk berzikir maka diperbolehkan membaca, artinya dalam hafalan. Tetapi kalau sengaja memegang mushaf Al-Quran maka itu dilarang. Adapun dalam asbabul wurud hadis ini dinyatakan oleh ulama, maka tafsir ada Al-Quran mushaf secara sebenarnya itu hanya lafaz-lafaz Al-Quran, maka ini yang tidak boleh. Kalau ada makna tafsir, maka tafsir itu boleh dibaca dalam keadaan janabah. Tafsir, ya, bukan membaca Al-Qurannya, tetapi membaca makna atau tafsir dari Al-Quran. Sementara yang tidak dilarang adalah membaca Al-Quran secara hafalan. Itu sudah menjadi ijma yang mu'tamad karena keumuman hadis tadi yang saya bacakan. Yadhkurullah, kalau bertujuannya berzikir kepada Allah maka dipersilahkan. Tetapi kalau memegang mushaf Al-Quran yang asli secara lugah, kalau kita lihat berarti adalah mushafnya, maka ini dilarang. Tapi kalau di dalam HP tadi banyak aplikasi-aplikasi yang lain, maka sebaiknya aplikasi Al-Quran selama dia janabah lebih baik tidak dibuka. Karena ini adalah tetap dimaknai mushaf, kecuali tafsir Al-Quran maka dia boleh buka. Wallahu ta'ala. Al-Quran yang ada terjemah maksudnya tafsir yang diterjemahkan, maka itu masuk ke dalam tafsir. Maka dalam tafsir ini ulama mengatakan boleh dipegang oleh orang yang berhadas karena itu adalah tafsir. Wallahu a'lam. Ya. Kalau yang tidak punya wudu bagaimana, Ustaz? Kalau kita memegang mushaf membaca Quran kecil tapi tanpa wudu. Khilaful ula, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang masalah hal ini. Ada kaitannya dengan adab. Ada kaitannya dengan adab. Jadi adab-adab ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, keumuman ayat la yamassuhu illal mutahharun, ya, atau wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi artinya bahwa sebaiknya dalam keadaan bersuci, ya. Kecuali keadaannya darurat. Darurat ini ada kaidah fikih yang mengatakan
illa bidarratin fi masalahatil ummah. Jadi dalam keadaan darurat demi menggapai kemaslahatan umat maka boleh. Nah, umat itu bisa diganti dengan hal yang lain. Contoh dalam keadaan, maka fikih bergantung kepada 3 hal: tempat, waktu, dan keadaan. Jadi kalau seandainya itu Al-Quran ada di tengah, kemudian dilalu-lalangi oleh orang-orang khawatir terlangkahi atau terinjak demi kehormatan itu Al-Quran, maka diperbolehkan kita dalam keadaan tidak berwudu untuk menyelamatkan atau memuliakan Al-Quran tersebut. Wallahu ta'ala. Quran biasanya kan baca sobek-sobek itu ya. Saya pernah dengar demi memuliakan Al-Quran sebaiknya dibakar yang sobekannya itu. Bagaimana Pak? Innama a'malu binniyat, semua bergantung kepada niat. Ketika kita niat membakar Al-Quran ini adalah agar mengganti namanya menjadi debu, sudah lagi tidak menjadi Al-Quran. Kalau dia masih berwujud Al-Quran, dikhawatirkan adab-adab manusia tadi bisa tarkul adab, meninggalkan adab. Contohnya makan, minum pakai tangan kanan, harusnya bagus pakai tangan kiri. Ini adalah adab. Maka adab itu supaya diselamatkan ini Al-Quran boleh dibakar, sehingga berganti nanti namanya bukan lagi Al-Quran tetapi menjadi debu. Allahu a'lam. Kita aja. Tiga aja, banyak juga nggak apa-apa. Saya kan nanti suka kirim doa dia, nggak sebesar baca Yasin itu. Tapi istri tahu lagi head gitu ya. Itu ceritanya apa kita ajak aja apa bagaimana ya? Kayak gitu. Terima kasih. Berdoa ya Pak. Ya kirim doa sama itu baca Yasin. Yasin. Ketika berdoa, kalimatnya tetap diambil doa. Ketika mendoakan orang lain, maka ini tidak dilarang. Kalau untuk berdoa, jadi tidak dilarang. Berdoa itu likulli hal, untuk semua waktu. Dalam keadaan seperti apapun, monggo berdoa, karena itu tidak dilarang. Ya. Doa mohon ampun, doa minta diselamatkan. Jadi tidak ada syarat suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Dalam keadaan apapun berdoa silahkan. Seandainya misalnya di pesawat terbang, kita lagi mau ke luar negeri, terus kemudian kita belum berhadas, tiba-tiba goncangan pesawat itu terjadi, maka berdoa cepat. Jangan bilang saya belum punya wudu. Silahkan berdoa demi keselamatan semuanya. Ya, siapa tahu doa kita didengar. Kalau misalnya berdoa harus pakai wudu dulu bahaya. Tapi ini Pak Guru tahu. Nah, ceritanya baca Quran dan Yasin. Istrinya lagi haid. Kita masih Kalau sedang haid jangan megang mushaf Al-Quran. Ya. Kalau membaca mengikuti monggo. Hafalan namanya. Itu megangnya. Ya enggak boleh. Saya jangan megang. Megang bahasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafin kafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Basir ya Sami Malik ya Allah la dunya hadiya rajak ya Hanan ya Man ya Muti ya Fatah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik auladana warzuqna ulumana kulli ma ataitana. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil 'alaina ila ahsanil hal. Allahumma akrimna bi rizqil halal. Allahumma akrimna bi rizqil halal. Allahumma akrimna bi rizqil halal warzuqna min haitsu la yahtasib. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah waqdi hajatana fi ta'atillah.
الله واكسر أموالنا وأولادنا في طاعة الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.